Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ya, jadi kemarin sudah sempat cerita COVID hari pertama sampai hari kelima ya. Terus ternyata itu kan memang udah ngambil sampel untuk tes COVID-nya untuk PCR. Tapi kan hasilnya belum keluar. Nah, ternyata setelah saya tag video untuk hari pertama sampai hari kelima untuk nyeritain tentang kemungkinan saya kena COVID. Hari besoknya, hari ke-6, ternyata emang benar PCR-nya keluar hasilnya positif. Suami si PCR-nya hasilnya negatif, tapi kok gejalanya hampir mirip, jadi saya minta isoman juga, tapi kita beda kamar gitu. Nah, pas setelah entah gara-gara, padahal di video yang sebelumnya kan udah ngomong ya, kalaupun ternyata ternyata positif COVID pun ya udah gitu kan, insya Allah siap lah gitu, yang penting sembuh jadi penyintas COVID gitu. Terus entah kenapa, apa memang kondisinya juga memang lagi virusnya lagi nyerangnya banget gitu kan, tiba-tiba agak drop gitu. Jadi hari ke-6, ke-7, ke-8 itu betul-betul yang drop banget gitu. Nggak banget sih, alhamdulillah, maksudnya dibandingkan hari-hari sebelumnya itu betul-betul yang ngerasa badan tuh lemes, terus yang ngerasa sakit lah, sempet panas juga gitu kan. Jadi padahal nyoba di hari ke-8 itu saya nyoba senam gitu kan, biar badannya bergerak, karena jangan-jangan nih badannya sakit gara-gara kebanyakan nggak ngelakuin aktivitas, karena aktivitasnya hanya di kamar doang gitu. Jadi nyoba deh setel YouTube di TV, kita ngikutin senam gitu kan, yang ringan aja. Terus ternyata baru beberapa gerakan udah menges gitu, mengesnya tuh kayak sesek gitu, ternyata nggak kuat lah kayaknya gerakannya gitu, padahal gerakan-gerakan ringan. Terus hari ke-9 baru alhamdulillah ngerasa udah lebih enakan, badan tuh udah rasanya ya enak lah, udah mulai enak, tapi masih ngerasa sakit gitu. Jadi baru ke-10 udah lebih baik lagi, ke-11, ke-12, hari ke-12 mungkin baru coba senam lagi gitu kan, coba senam yang ringan lagi, dan alhamdulillah 30 menit kalau nggak salah bisa terlampaui gitu kan, bisa nyelesain YouTube gitu 30 menit itu yang ringan gitu kan. Terus kayak mau ngapain lagi gitu, jadi udah nyuci piring lah, biasanya aktivitas di kamar gitu ya. Terus kemudian ada pelan yang langsung spray gitu, jadi ngepel kamar, terus ngevakum lantai, pokoknya semuanya di kamar tuh dirapihin gitu. Alhamdulillah kondisinya udah mulai enak gitu kan. Dan tibalah di hari untuk PCR kedua, alhamdulillah kalau di Bank Mandiri kita tuh ada dokter pendamping gitu kan, yang mantau kesehatan kita setiap harinya, plus sama kayak ada satgas COVID-nya yang nanyain juga dari tim di GA-nya gitu, ataupun di HC-nya yang ngecek kita di GA, di General Affair-nya yang nanyain kondisi kita setiap harinya seperti apa, dipantau. Terus ada dokter pendampingnya juga, dan dokter pendampingnya nyaranin jadi tanggal 3 saya PCR 3 Juli yang hasilnya positif, terus di tanggal 13 saya diminta untuk PCR kedua gitu kan. Itu pas PCR kedua tanggal 13 Juli badan tiba-tiba nggak tahu sih, kayak di jalan gitu kok nggak enak gitu kan, kayak memang ngerasa masih sakit lah di dalam. Jadi agak khawatir, aduh gimana dong kalau misalnya masih positif, udah nggak, makin lama nggak bisa nyiumin, melukin anak-anak gitu kan. Itu yang paling sedihnya gitu kan. Jadi selama di isoman itu kadang masih cheating sih gitu. Jadi pas ngejemur badan gitu kan, terus jauh-jauhan gitu, yang anak masih umur 1 tahunan itu sempat dada-dada ngeliat langsung. Jadi itulah yang membuat mungkin pastilah ya imun kita ningkat tuh, karena seneng kayak gitu aja udah bahagia gitu. Berjemur setiap pagi gitu jam 9
jam 10 lah, jam 10-an gitu kan. Itu berjemur, minum-minum vitamin. Terus sempet dikirimin Lianhua dikirimin dari Jakarta. Ya udah diminum. Itu kalau nggak salah minumnya sehari itu 6 kapsul gitu ya. 6 kapsul. Jadi minum satu packnya Lianhua itu tuh untuk 4 hari gitu. Jadi sehari minum 6 kapsul karena 3 kali 2 ya. Jadi sekali minum tuh 2 kapsul. Itu minum, terus dikirimin juga susu apa namanya, brandnya Vitayang gitu ya. Itu kolesterolnya sapi lah gitu diminum, itu katanya biar bisa fit juga gitu. Cuman gara-gara kebanyakan banget vitamin dan segala macam juga bingung ya kita mau minum yang mana. Tapi yang pasti sih konsumsi vitamin C sama vitamin D. Terus yang selebihnya yang kayak susu ya kadang minum gitu kan. Terus madu juga diminum gitu kan. Terus semua dikasih lah, alhamdulillah banget, masih banyak yang perhatian, kirim-kirim obat segala macam. Itu syukur alhamdulillah, itu yang bikin kita juga bahagia. Terus balik lagi ke tanggal 13 udah perjalanan ke rumah sakit, udah sempet deg-degan juga. Akhirnya dicek, diambil sampel, kemudian pulang ke rumah. Terus hasilnya kan kemungkinan tuh maksimum 2 kali 24 jam gitu. Jadi masih belum. Terus sampailah, memang setiap malam tuh tidur agak malam gitu ya, nggak tahu, kadang ada kadang waktunya yang pengen cepet tidur, ngantuk, tapi ada kalanya sampai jam 12 sampai jam 1 nggak bisa tidur. Nah ini kebetulan jam 10 lewat masih belum tidur, masih WA-an gitu kan, masih main handphone lah. Terus pas ngebuka WA ternyata ada dari rumah sakit. Hasilnya gitu kan, ya Allah udah deg-degan nih pas ngebuka, negatif, alhamdulillah. Terus abis ngebaca negatif langsung buka pintu, berharap di luar tuh masih anak-anak masih pada nonton di ruang TV gitu kan. Ternyata lampu udah pada mati. Terus ternyata ada kakak B yang baru mau masuk kamar eyangnya. Aduh ibu kaget katanya pas aku keluar, "Kak, ibu udah negatif kak." Langsung dia lari melukin ibunya. Itu tuh yang ya Allah alhamdulillah banget. Walaupun dalam hati tuh masih deg-degan juga ya, aduh ini udah boleh atau belum gitu kan. Cuman dia ngedenger negatif gitu udah langsung nyerbu, meluk, terus langsung neriakin ke adiknya, "Adik, ibu udah negatif." Adiknya langsung, jadi peluk-pelukan dulu lah ya. Berani nyium nggak ya, lupa lah. Pokoknya udah seneng lah ya, alhamdulillah. Aku mikirnya udah negatif lah, jadi insya Allah nggak nularin ke anak-anak gitu. Tapi belum berani juga mereka untuk tidur bareng mereka gitu. Jadi ya udah, ibu besok bersih-bersih, mandi, ibu mau mandi pagi-pagi biar nanti kita keluar udah bisa peluk-pelukan, cium-ciuman segala macam, tapi jangan ada yang masuk ke kamar dulu gitu kan. Jadi udah alhamdulillah, akhirnya besoknya tanggal 14 keluar, langsung diserbu sama anak-anak, udah mandi, udah segala macam lah ya, keramas segala macam, udah bersih-bersih dulu lah. Terus langsung diserbu sama anak-anak. Anakku yang kecil yang Mas Fat umur 1 tahun tuh masih ngeliatin aja, kok kakak-kakaknya udah pada bisa melukin sekarang gitu kan. Langsung dia nyerbu juga. Jadi itu momen yang luar biasa. Jadi semangat buat para pejuang negatif yang sekarang kondisinya juga mungkin insya Allah lah makin membaik ya. Teman-teman juga tolong bukan menyepelekan. Maksudnya di sini sih aku niatnya juga tadinya kan mau di record setiap hari perkembangannya gitu ya, tapi ternyata sempet badan gak enak dan kayak males ngapa-ngapain. Jadi sekarang udah aktivitas lagi, bingung juga kapan lagi lah kalau nggak rekaman. Jadi ya udahlah, di parkiran aja ya kita ceritanya. Itu sekarang udah mau balik ke rumah. Insya Allah semangat buat teman-teman yang sekarang lagi terpapar COVID. Insya Allah, bayangin aja lah indahnya gitu kan. Walaupun pasti apalagi ibu-ibu ya, ada momen-momen tertentu yang akan bikin kita sedih banget gitu ya.
itu tuh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi jangan orang tuh jangan sedih, jangan nggak akan bisa gitu karena emang kita tuh lagi sedih gitu. Jadi kalau sedih ya mau gimana gitu kan, pasti nangis gitu kan. Tapi yang penting nggak apa-apa lah diluapkan aja gitu. Dan itu ya telepon siapa gitu, telepon mama, telepon adik, telepon temen gitu kan, yang buat kita mencurahkan bahwa kita tuh kangen segala macem gitu. Jangan ditahan-tahan gitu, karena ditahan-tahan juga tetap aja nanti akan ada meledaknya. Jadi keluarin aja, tapi setelah itu tetap semangat, karena ya harus semangat gitu biar bisa kumpul lagi, peluk-peluk lagi anak gitu kan. Itu yang jadi penguat lah segala macam gitu kan. Alhamdulillah isoman di rumah pun itu masih bisa ngedenger suara anak, video callan terus gitu kan, masih suka cheating ngintip-ngintip buka pintu, kita ngeliat mereka gitu kan. Nah insya Allah teman-teman di luar sana juga kondisinya walaupun misalnya memang terpapar COVID juga tetap baik-baik aja, tetap semangat. Kalau badan udah mulai enakan mungkin ya tadi bisa terus apa tuh namanya ikut senam ya gitu kan, olahraga dikit-dikit lah, tipis-tipis gitu. Dan setelah dinyatakan negatif pun jadi nanti teman-teman juga jangan kaget gitu kenapa badannya masih nggak enak, karena mungkin sekitar 1 sampai 2 mingguan tuh badan tetap masih nggak enak setelah dinyatakan negatif. Kayak badan di dalam kita tuh ini kok kita kayak masih sakit ya gitu, mau ngapa-ngapain capek lemes gitu. Itu tuh mungkin pasti masih deh gitu, karena udah nggak sabar setelah dinyatakan negatif. Aku juga berapa hari kemudian minta tolong pijit gitu kan, itu dipijit tuh badan tuh bukan ngerasa enak gitu ya, tapi malah ngerasa sakit semuanya badan dipegang gitu kan. Jadi emang begitu sih mungkin efeknya ya, walaupun setelah dinyatakan negatif. Jadi buat teman-teman di sana semangat, insya Allah kembali sehat, bisa kumpul lagi bersama keluarga. Kalaupun misalnya teman-teman yang isomannya di luar dari rumah pribadi gitu kan, itu bahagiakan dirilah gimana enaknya gitu kan. Insya Allah bisa berkumpul kembali. Semangat ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ceritanya. Terima kasih kalau yang udah ngedengerin. Semoga bisa menyemangati kalian juga. Ini saya bikin video ini emang untuk dikenang juga, untuk sampai ini karena pandemi yang yang berjalan seperti ini kan kita nggak tahu ya. Jadi ini untuk dikenang juga untuk aku dan keluargaku. Insya Allah kita semuanya sehat. Mungkin kalau masih sempet nanti aku sekalian upload juga hasil negatif dan positif. Jadi tanggal 3 Juli aku positif, tanggal 13 Juli di tes PCR kedua aku negatif. Itu nanti mungkin insya Allah juga aku upload. Oke, makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.